Wajzim bi annal Mustafa tihami afdalu mab'usin ilal anami. Wajzim dan yakinilah olehmu dengan keteguhan hati dengan bahwa al-Mustafa Nabi Muhammad yang terpilih, at-tihami yang bangsa Tihamah. Tihamah itu nama lain Mekah, namanya negeri Tihamah. Afdalu mab'usin, yaitu paling utama-utamanya nabi yang diutus, ilal anami, kepada makhluk. Kita tanamin di hati seyakin-yakinnya manusia tertinggi, makhluk Allah termulia hanya Nabi Muhammad. Itu tanamin di hati. Jadi makhluk Allah ini banyak, saudara, miliaran. Dari sekian banyak makhluk Allah tuh yang paling tinggi hewan, makhluk hidup. Hewan ini yang paling tinggi, yang punya akal, namanya manusia. Manusia ini makhluk tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Manusia ini berkelas, yang tingginya, yang pangkatnya soleh, solihin, itu manusia tinggi. Dari orang soleh ini disaring, yang tingginya pangkatnya aulia. Aulia ini disaring, yang paling tingginya pangkatnya kutub, wali kutub, itu paling tinggi. Wali ini disaring lagi sama Allah yang tinggi. Yang tinggi itu yang pangkatnya nabi. Nabi itu di atas wali. Begitu. Jumlahnya ada 124.000 orang nabi. Jumlah nabi 124.000 orang nabi, dari Adam sampai nabi kita itu. Macam-macam, ada Syis, ada Daniel, macam Jirjis, nabi banyak. Dari 124.000 orang nabi itu disaring lagi untuk diistimewakan, mulia lagi, yaitu yang pangkatnya Rasul 315 dalam satu riwayat. Fathul Muin tulis dari 315 nih, yang paling tingginya masih disaring lagi, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul ini tinggi sekali, karena namanya abadi sepanjang zaman. Dari 25 ini masih disaring lagi, yang tingginya, yang pangkatnya ulul azmi 5 orang. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana istajib lana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya. Kita tanamin di hati seyakin-yakinnya manusia tertinggi, makhluk Allah termulia hanya Nabi Muhammad. Itu tanamin di hati. Jadi makhluk Allah ini banyak, saudara, miliaran. Dari sekian banyak makhluk Allah tuh yang paling tinggi hewan, makhluk hidup. Hewan ini yang paling tinggi, yang punya akal, namanya manusia. Manusia ini makhluk tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Manusia ini berkelas, yang tingginya, yang pangkatnya soleh, solihin, itu manusia tinggi. Dari orang soleh ini disaring, yang tingginya pangkatnya aulia. Aulia ini disaring, yang paling tingginya pangkatnya kutub, wali kutub, itu paling tinggi.
Wali ini disaring lagi sama Allah yang tinggi. Yang tinggi itu yang pangkatnya nabi. Nabi itu di atas wali. Begitu. Jumlahnya ada 124.000 orang nabi. Jumlah nabi 124.000 orang nabi, dari Adam sampai nabi kita itu. Macam-macam, ada Syis, ada Daniel, macam Jirjis, nabi banyak. Dari 124.000 orang nabi itu disaring lagi untuk diistimewakan, mulia lagi, yaitu yang pangkatnya Rasul 315 dalam satu riwayat. Fathul Muin tulis dari 315 nih, yang paling tingginya masih disaring lagi, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul ini tinggi sekali karena namanya abadi sepanjang zaman. Dari 25 ini masih disaring lagi yang tingginya, yang pangkatnya ulul azmi 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Biar gampang nyingkatnya mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Begitu. Gampang. Biar jangan susah. Dari 5 ini disaring lagi untuk rajanya raja, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. 1, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makhluk yang paling tinggi hatta ama Jibril, ama arasnya Allah, hatta ama surga masih tinggian Nabi. Ketika wali-waliullah ditanya, ente pengen masuk surga? Pengen. Kenapa? Saya cuma pengen ketemu pengantin. Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin 2 anak. Nabi Muhammad aja. Kalau disuruh dengan Nabi Muhammad, saya nggak pengen masuk surga. Begitu. Karena ini makhluk paling mulia. Ama surga masih tinggian ini. Orang surga dicipta karena ini. Ini aja yang dicari. Maka kita tuh demen itu Nabi. Maka dalam dalail itu, agama adalah cinta, cinta adalah agama. Jadi mahabbah itu adalah al-asas ad-dini. Jadi betul-betul mahabbah sama Nabi. Caranya sholat, itu mahabbah namanya, cinta. Jadi itulah yang Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi min waladi min nasi ajmain, semuanya. Enggak beriman seorang kamu, enggak sempurna imannya sebelum aku lebih dicintai dari anak, dari orang tua, dari bini, dari teman, dari siapa aja. Maka cinta yang terbesar kudu cinta sama Nabi. Kita kudu tuangin, tublekin cinta kita sama Nabi. Tapi maknanya tidak a priori. Kalau begitu nggak boleh demen cewek, nggak boleh demen motor, nggak boleh demen apa baju dan seterusnya. Bukan. Jadi mencintai apa saja landasannya Nabi. Begitu. Mencintai istri karena Nabi nyuruh. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Begitu. Cinta sama bini bukan karena dia bini kita, karena Nabi suruh cinta. Cinta sama anak karena Nabi suruh mencinta. Jadi cinta itu berdasarkannya bukan hawa nafsu kita, cinta Nabi. Atau orang kafir kita kudu cinta. Cintanya bagaimana? Rindu pengen dia dapat hidayah. Kudu mahabbah. Dan ini pesan Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang kafir kita kudu cinta. Cuman porsi larinya berbeda-beda. Begitu. Cinta aja.
qad khusabil Isra'i wal Mi'raji, sungguh diistimewakan oleh Nabi dengan Isra dan Mi'raj. Nabi itu diantara karomahnya Isra Mi'raj, mukjizatnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu mukjizatnya Nabi. Isra Mi'raj yang terjadi tanggal 27 Rajab, malam Senin, setahun sebelum hijrah ke Madinah. Panjang datuh riwayatnya, dardir saja udah cukup. Wal millatil wadihatil minhaji, dan diistimewakan dengan agama yang jelas metodenya, alurnya. Enggak ada agama yang paling jelas metodenya, ajarannya, konsepnya adalah ajaran Islam. Kita kudu yakin 1000%. Kudu Islam ini agama yang jelas. Contoh perbandingan, Yahudi nikah tanpa batas. Orang mau nikah berapa aja silahkan. Paling dikitnya umatnya Nabi Musa, paling miskinnya 300 bininya. Itu miskin umatnya Nabi Musa. Begitu. 300 itu orang miskin banget. Begitu, punya bini 300. Nabi Sulaiman masih ada dia sampai sekarang di Injil. Perjanjian lama kitab Imamat ditulis berapa istrinya Sulaiman? 1000. Istrinya Nabi Sulaiman 1000. Ente jangan, itu gimana gilirnya urusan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga gak mikirin ente mikirin dulu, jangan panjang-panjang. Itu data 1000. Kenapa tanpa batas? Itu namanya disebut ifrat, minhajul ifrat, konsep berlebih. Begitu. Ada agama Nasrani, konsepnya tafrid, kurang, sembrono, kagak boleh nikah sama sekali karena Yesus tidak menikah. Nggak boleh nikah sebab perempuan itu adalah makhluk yang menjatuhkan martabat manusia di mata Tuhan. Sebab Adam asik di surga ibadah, gara-gara Hawa jatuh. Begitu kata Kristen. Maka tak boleh menikah. Maka orang Kristen kalau pengen jadi Kristen benar kayak Romo pastor, tak menikah baru Kristen benar. Dan nikah ikut siapa? Ini kalau enggak nikah ya Allah, golong dicuci mulu dipakai kagak. Apa enggak sia-sia itu? Namanya tafrid. Islam itu wadihatil minhaj, menikah tapi dibatasi. Itu namanya al-adlu. Ajarannya begitu. Konsep tauhidnya tidak jabariyah, tidak qadariyah. Begitu. Itulah konsep jelas. Begitu konsep jelas sekali konsepnya Islam. Min rabbihi kaqaba qausaini dana, dari Tuhannya seperti batang dua busur, dana dekat oleh Nabi. Nabi itu waktu Isra Mi'raj dekat sama Allah, dekat. Bahkan Nabi melihat zat Allah. Maka di dalam surat Isra, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menafsir surat Isra, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya hamba Allah itu yang diisrakan Nabi Muhammad, as-sami'u yang mendengar kalam Allah, al-basir yang melihat zat Allah. Salah satu tafsirnya begitu. Nabi itu lihat, tidak ada makhluk yang bisa memandang zat Allah kecuali Rasulullah. Nabi Musa hanya bicara doang, telepon begitu.
belum video call, belum gitu. Suara kalam Allah yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Wa nala min atahu ghayatal muna, dan mendapatkan oleh Nabi dari anugerah Allah akan puncaknya harapan. Nabi itu baru tahu dirinya Habibullah waktu Isra Mi'raj. Enggak ada hamba yang dapat gelar Habibullah, enggak ada. Nabi itu enggak tahu kalau dirinya kekasih Allah. Waktu tahunya itu waktu Isra Mi'raj, bahwa ana Habibullah, saya ini kekasih Allah. Itu enggak ada pangkat itu. Ibrahim aja pangkatnya cuma Khalil. Begitu. Makanya di dalam doa tawasul kita tuh wa bihabibikan nabiyil aqdami wa bi khalilika abihil wa bi habibikan nabiyil akrami wa bi khalilika abihil aqdami. Ada dalam tawasul kita begitu, mengalahkan makom datuknya Ibrahim. Enggak ada yang dapat pangkat Habibullah kecuali baginda Nabi. Sehingga cinta sama Nabi udah otomatis cinta mau. Tumpahin aja kita sama Nabi, udah Allah demen, mau kasihnya dia semuanya. Wa yajibul imanu billadzi warad anhu minal maulal muhaiminis somad. Ini namanya samayat nih. Wa yajibul imanu, dan wajib oleh mengimani, oleh beriman, billadzi dengan perkara, warad yang datang oleh perkara, anhu dari Nabi, minal maula dari Allah, al-muhaimin yang maha menjaga, as-somad lagi tempat bergantung hajat hambanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi kita wajib beriman. Ada azab kubur, siksa kubur tuh, ada nikmat kubur dan seterusnya. Kal hasyri, seperti digiring di padang mahsyar. Jadi sesudah kita ba'as, bangkit dari kubur, telanjang tuh orang digiring menuju satu padang yang rata, dari perak buminya, matahari tinggi semeter. Kumpul semua orang, namanya mahsyar, tempat kumpul semua orang di padang mahsyar. Stresnya orang dicuekin nama Allah 3000 tahun. Dicuekin tuh, diputusin salah enggak, dimaafin kagak. Di sana bakal muncul syafaatul uzma. Makanya kita jangan minta kalau ceramah tuh salawat dan salam semoga Allah curahkan aman Nabi Muhammad, moga dengan salam kita mendapatkan syafaatul uzma. Salah. Itu enggak usah pakai moga-moga, udah pasti dapat. Orang kafir aja dapat. Syafaatul uzma itu syafaat umum. Jangan yang umum, yang spesial minta. Itu syafaat umum, binatang dapat, orang kafir dapat, yang kagak minta syafaat dapat. Maka disebut uzma, kan agung. Iya, orang kafir yang enggak minta dikasih. Emang itu cuma Nabi Muhammad doang yang punya, namanya syafaatul uzma. Di luar ini masih banyak ribuan syafaatnya Nabi yang istimewa. Begitu. Jadi syafaatul uzma itu
hanya fungsinya buat mengetuk, meredam kemarahan Allah, sehingga buru-buru diadili, itu aja. Maka yang nabi-nabi didatengin itu pada ampun-ampunan, iya karena Syafatul Udzma, buat nolongin semua orang. Orang kafir Fir'aun ditolong dengan Syafatul Udzma, padahal kagak minta. Maka jangan minta yang udah pasti dapat, minta mau yang belum pasti begitu. Jangan, ya Allah moga-moga bebek biar bisa berenang, gak usah, itu udah pasti. Jadi namanya ndak benar minta yang pasti, itu gak usah diminta. Syafaat khususnya, syafaat istimewa. Yang tadinya neraka jadi kagak jadi, yang tadinya neraka sekian tahun dapat dia gerasi gitu. Itu begitu. Yang tadinya surganya rendah jadi tinggi, yang tadinya nggak bisa ketemu Allah jadi ketemu. Itu syafaat. Syafaatnya banyak. Memang yang paling gede itu karena orang kafir dapat yang agak minta. Namanya disebut udzma. Wasiroti dan sirot. Sirot itu jembatan, jembatan yang tidak lurus. Semoga kita bisa melewati jembatan Sirotol mustaqim. Enggak mustaqim itu jembatan, naik lurus turun, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun jembatan itu. Itu kayak JPO, jembatan penyeberangan orang kan begitu, naik lurus turun, bawahnya neraka, turun tuh surga belum turun. Jadi pas turun tuh kalau kita orang Cirende, turun tuh baru Cirende, selamat datang Provinsi Banten. Mana itu kantor gubernurnya? Masih di sono. Tuh begitu tuh baru nyampe bumi surga, belum surga. Ke bumi surga. Begitu. Lolos. Jadi setar awal surga ke selamat datangnya. Itulah ujungnya sirat. Ujungnya jembatan. Wal mizan dan mizan, timbangan amal. Gitu, ditimbang nih amal kita nih. Amal baiknya, amal buruknya ditimbang. Timbang. Itu habis syafaat tuh turun kitab. Jadi urutannya itu pertama akhirat tuh, dari mulai mati. Kalau kubur masuk akhirat. Mulai mati, fitnah kubur, adab kubur, ini apa, nikmat kubur tuh. Kalau kita pengen pendapat yang kedua, mulainya dari ba'as, kebangkitan dari kubur, hidup lagi tuh. Habis ba'as baru kemudian hasyr. Begitu. Hasyr wukuf tuh yang didiriin ala mauqif itu ala masyar juga. Habis wukuf ini baru syafaatul udzma. Syafaatul udzma baru turunnya buku, jatuh tangan kanan, tangan kiri atau belakang, 3 ada tuh. Kalau tangan kanan surga tanpa neraka, tangan kiri surga mampir dulu neraka, kalau belakang neraka enggak bakalan surga. Habis ini hisab, diperiksa amalan kita. Habis periksa timbang, ini timbang gitu. Habis timbang baru sirat gitu. Wasawabi wal ba'si, dan dibangkitkan dari kubur. Wasawabi, dan ganjaran pahala fil jinani, di surga, dapat surga. Udah nikmat itu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Husna itu surga di tafsir jalannya. Ziyadah itu an-nadhar liwajhillah, memandang zat Allah. Wal huri, dan bidadari. Jadi paling miskinnya orang ahli surga tuh istrinya bidadari itu 7. Itu paling miskinnya. Jadi jangan takut yang di dunianya tuh nggak punya bini banyak. Itu miskin. Begitu.
paling miskinnya ahli surga tuh punya tanahnya itu 7 kali gedenya dunia ini. Berapa nih gedenya dunia ini? Berapa hektar ini? Ya segitu aja dah. Gitu. 7 kali itu tuh paling miskin di surganya. Jadi ente nggak punya tanah, nggak apa-apa. Ntar di surga banyak. Begitu. Kalau masuk surga, kan begitu. Wal wildan dan wildan. Wildan tuh bocah-bocah. Ada wildan tuh 2. Ada anaknya orang kafir yang masuk surga tuh wildan. Wildan dunia tuh. Ada wildan yang ada anak-anak, jadi dayang-dayang. Jadi kita di surga tuh kerjaannya nggak ngapa-ngapa. Jadi makan, tidur, main, surga. Nggak ada malam, nggak ada malam, nggak ada. Maka disebut yaumul akhir, siang terakhir. Udah nggak ada malam-malam, siang aja. Kalau malam kan tidur, enggak, ini mau happy-happyan, emang kerjanya begitu. Di akhirat itu kerjanya happy-happyan aja. Pengen apa aja asal lintas di hati muncul. Saya pengen makan durian, itu baru di hati doang, belum ngomong, udah di depan aja. Itu bukan nama kulitnya, udah kagak ada. Begitu. Itu udah paling enak dah. Kalau udah ngomong surga. Tapi jangan kepengen ini, tiket masuk dulu nih. Sebab bagaimana pengen itu kalau nggak masuk, rugi. Wal amlaki dan malaikat. Malaikat nih banyak, saudara. Malaikat, kita wajib percaya tuh ada malaikat. Malaikat ini ada 2, ada yang tugasnya ngabdi sama manusia, ada yang tidak. Tuh yang kita iman itu yang ngabdi sama manusia 10 tuh, yang wajib tahu tuh. Ngabdi tuh sama kita, buat kita itu. Begitu. Mikail segala macam. Artinya punya tugas untuk ngurusin kita. Wal anbiya dan para nabi-nabi lain, kita kudu percaya ada nabi-nabi. Wal jin dan jin, kita percaya. Jumlah manusia ini sejagat raya ini cuman 10% dari jumlah jin. Jin tuh banyak banget. Kalau jin mau disuruh puasa Ramadan, puasa, wajib. Kalau nggak puasa dia dosa. Dari kapan? Dari lahir. Ini lahir nih malam ini jin nih. Lahir, besok pagi wajib puasa Ramadan, nggak puasa dosa. Jin mah baru lahir bisa jalan kayak ayam. Ayam tuh baru lahir bisa jalan, bisa. Jin banyak, macam-macam. Jin. Kalau cuman di Jakarta ini yang terkenal cuman jin tomang. Itu yang terkenal, selainnya sih nggak. Jin Bintaro aja nggak. Jin tomang. Itu rasur banget, ada filmnya itu. Begitu jin tomang. Gitu. Itu tomang. Jin disebut jin karena nggak kelihatan. Jadi jin ini sesoleh-solehnya jin, sejahat-jahatnya manusia, masih tinggian manusia. Begitu. Makanya jangan minta bantuan sama jin, rugi. Jin tuh kalau diminta bantuan nurut gira, naik pangkat. Kita nggak usah minta bantuan jin, betapa. Begitu. Jin banyak yang ngaji, banyak. Ada kitab namanya Akamul Marjan fi Akamil Jan, tentang jin macam-macam kehidupannya, makannya, ngajinya, wajib baca, wajib sholat, wajib baca Quran. Ada yang kiai yang ngaji sama jin, ada jin yang ngaji sama kiai, banyak sahabat. Jin pada ngaji sama kiai, ngaji Bukhari, jin sama aja, banyak. Ulama tulis itu macam-macam tentang hukum-hukum jin. Sebut jin itu artinya tertutup, kita nggak bisa lihat. Ini kalau kita lihat jin penuh, kita nggak bisa jalan. Begitu, jin. Wal aflaki dan cakrawala, langit segala macam tuh. Kita percaya ada kursi, ada lauhul mahfud, wajib tuh. Ada arsy. Kayak gitu.
wa tajma'ul aqaidal lati madot syahadatul islami hasba masabat, dan menghimpun akan akidah-akidah yang 50 allati madot yang telah berlalu itu syahadatul Islam oleh syahadat Islam, 2 kalimat syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ada 41 sifat, asyhadu anna muhammadar rasulullah ada 9 sifat, kumpul di situ tuh. Hasba masabat, sekira-kira sabit oleh akidah. Maka di dalam syahadat itu ada itu, fakun laha mu'taqidan wa dzakira, maka jadilah engkau bagi syahadat Islam, yaitu orang yang meyakini, tanemin di hati yang mantap tentang syahadat dan makna syahadat. Wa dzakira, dan yaitu orang yang berzikir, banyakin baca la ilaha illallah. Paling dikit banyak tuh ada 3 kelas. Ada 3 kelas orang tuh, ada di kelas ainul yakin, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang kelasnya hakul yakin, hakul yakin tuh kalau sekolah namanya SMA gitu, SMA. Itu paling dikitnya 12.000 kali dalam sehari itu baca la ilaha illallah. Itu SMA. Kelas ainul yakin pertengahan SMP itu adalah seharinya itu dia 1000 la ilaha illallah. Ada kelas ilmu yakin namanya kelas fuqaha, seharinya 300, SD 300 la ilaha illallah sehari itu. Kalau dikredit 60 habis sholat 300. Itu yang baca la ilallah 300, kata mualim terkumpulnya ma ulama di akhiratnya, walaupun kita bukan ulama. Kalau seharinya 300 la ilaha illallah. Nah, tinggal kita tanya, kita ini SMA, SMP apa SD? PAUD jangan-jangan. Gitu. Iya, kelasnya 3 itu. Gitu. Enggak lebih. Kudu dzikir biar mendaging la ilaha illallah. Mendaging. Imam Haddad yang ratibnya kita baca. Kalau Ramadan baca la ilaha illallah tuh selama Ramadan 60.000. Habis dohor, setiap dohor 20.000, 2.000. Habis dohor 2.000, setiap dohor, setiap tahun 2.000, 2.000. Lalu selesai puasa 60.000, tinggal 10. Syawal buka, hari kedua puasa sampai 6. Ini yang 10.000. Hari ke-6 sholat itqun minan nar. Ada sholatnya, ada itqun minan nar tuh sholatnya. Tapi kudu ini dulu, kan terakhirnya itqun minan nar. Ini namanya amalan itqun minan nar.